Ayah bunda, lagi menunda kehamilan. Pakai alat KB apa nih? Nah, salah satu jenis alat kontrasepsi yang cukup banyak digunakan adalah KB spiral atau IUD nih. Biasanya, pasien merasa lebih nyaman karena nggak perlu dikonsumsi ataupun disuntikan secara rutin. Jadi terbilang lebih praktis lah gitu ya. Cukup pasang sekali di awal, lalu efektivitasnya bisa tahan bertahun-tahun. Tapi ternyata ada juga nih sebagian pasangan yang tetap aja kebobolan meskipun udah pasang KB spiral. Apa jangan-jangan ada alo viewers yang mengalami juga? Waduh, kok bisa gitu ya? Berarti apakah KB spiral ini nggak efektif? Eits, jangan ambil kesimpulan dulu. Jawabannya akan saya jelasin di video ini sekalian sama cara memaksimalkan efektivitas KB spiral dalam mencegah kehamilan. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. KB spiral atau intrauterine device atau IUD alias alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR adalah alat KB yang berbahan dasar plastik dengan bentuk seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim. Pemasangannya itu relatif singkat, cuma sekitar 5-15 menit lah. Bisa dilakukan oleh dokter ataupun bidan dan akan ada tali atau benang kecil yang menggantung dari leher rahim ke bagian atas liang vagina. Tujuannya untuk memudahkan pengeluarannya nanti kalau masa kadaluarsanya sudah sampai atau saat ingin mulai merencanakan kehamilan kembali. Nah, ada dua jenis KB spiral nih. Ada KB spiral yang berlapis tembaga yang nggak mengandung hormon dan bisa mencegah kehamilan sampai 10 tahun sejak pemasangan. Lalu ada juga KB spiral yang mengandung hormon progestin. Pemakaiannya bisa sekitar 3-5 tahun. Nah, dua-duanya ini sama-sama memiliki efektivitas yang sangat tinggi dalam mencegah kehamilan, yakni mencapai 99% selama masa pakainya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau ada resiko kecil bagi KB spiral itu bisa bergeser atau bahkan lepas sendiri nih, sehingga memungkinkan untuk terjadinya kebobolan. Hal ini sebenarnya terbilang sangat jarang sekali terjadi. Tapi kalaupun sampai terjadi, ini tuh diperkirakan lebih beresiko terjadinya saat waktu wanita sedang mengalami haid, atau ketika IUD-nya digunakan oleh wanita yang belum pernah hamil sebelumnya, dan juga mungkin digunakan oleh wanita yang berusia di bawah 20 tahun. Terus bisa juga jika pas pemasangannya itu dilakukan segera setelah mengalami keguguran. Nah, walaupun jarang terjadi, KB spiral ini juga bisa bergeser atau lepas saat berhubungan intim. Dan pada keadaan yang lebih jarang lagi, bisa juga terjadi karena adanya kesalahan dalam pemasangannya. Misalkan, kesalahan dalam posisinya ataupun dari ukuran alat itu sendiri. Makanya, buat yang pasang KB spiral, dianjurkan untuk rutin memeriksa posisi talinya secara berkala ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, cuci dulu tangan hingga bersih. Kemudian duduk atau jongkok dengan rileks. Lalu, masukkan satu jari ke dalam vagina. Kemudian cari dan rasakan keberadaan tali KB spiral, tapi jangan ditarik ya. Dan terakhir, pastikan posisi tali KB spiral melewati leher rahim. Kalau udah, ini artinya KB spiral masih terpasang dengan benar. Pengecekan ini bisa kamu lakukan setiap 1 bulan sekali, tiap haid selesai, atau pas kamu merasakan kram yang nggak biasa saat haid. Atau akan lebih baik lagi kalau kamu juga secara berkala rutin ke dokter atau bidan memasangnya ya. Tapi ada tanda-tandanya nggak sih kalau KB spiral bergeser atau lepas sendiri? Jawabannya ada. Yang pertama, tali KB spiral itu mungkin terasa lebih pendek atau lebih panjang dari biasanya. Kemudian yang kedua, bagian dari KB spiral yang berbentuk T terasa saat melakukan pengecekan mandiri atau saat berhubungan seksual. Lalu yang ketiga, tali KB spiral nggak terasa atau malah nggak bisa ditemukan saat kamu melakukan pengecekan mandiri. Kemudian yang keempat, muncul rasa sakit atau kram yang ekstrim pada area panggul dan nggak membaik setelah 3 hingga 6 bulan dari pemasangan KB spiral. Berikutnya bisa juga timbul perdarahan yang berlebihan lewat vagina, serta terjadi keputihan yang nggak normal, misalkan berwarna agak kekuningan, berbau nggak sedap, dan bisa juga disertai dengan demam. Nah, kalau kamu sampai merasakan tanda-tanda ini, jangan pernah mendorong paksa KB spiral ke tempat asalnya, atau malah melepaskannya sendiri dengan menarik paksa benangnya. Lebih baik langsung periksakan diri ke dokter ataupun bidan. Sama juga nih, kalau kamu belum yakin sama posisi IUD-nya, mendingan langsung ke dokter aja. Atau seenggaknya, kalau kamu mau cari arahan yang cepat dan tepat, coba dulu untuk konsultasi online, misalnya lewat aplikasi Halo Dokter.
Di aplikasi ini, kamu bisa sampaikan keluhan apa aja yang kamu rasakan ke dokternya, kemudian dokternya bakal memberi respon kurang dari 2 menit aja loh. Dan pastinya jawabannya akurat secara medis. Kalau nanti dari hasil konsultasi, dokter menilai perlu untuk memeriksa kamu secara langsung, kamu juga bisa buat janji konsultasi di aplikasi Halo Dokter ini. Jadi nanti pas sampai di fasilitas kesehatan terdekat, kamu nggak perlu capek-capek antri buat daftar dan bisa langsung ketemu sama dokternya. Lebih praktis kan? So, buat nyobain layanan ini, kamu bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store setelah video ini selesai. So, buat Halo viewers yang mengalami kebobolan dan menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan, sebenarnya memang nggak bisa dianggap mudah ya. Apalagi kalau masih ada si dedek yang mungkin usianya belum genap 1 tahun atau masih perlu diurus banget gitu ya. Ya, namanya sebagai orang tua pasti pikiran jadi kemana-mana juga tuh. Dan malah bisa jadi stres sendiri. Tapi, hal yang bisa saya sarankan saat berada di situasi seperti ini adalah upayakan untuk perlahan menata kembali persiapan mentalnya menjadi seorang ibu hamil. Kemudian, susun rencana baru sesuai dengan jadwal kehadiran si kecil bersama pasangannya. Peran suami dan istri sangat dibutuhkan. Bukan cuma istri, bukan cuma suami, tetapi kalian berdua. Bangun rasa kepercayaan antara kalian berdua bahwa kalian sanggup kok untuk menjalani kehamilan ini. Tapi ingat, nggak perlu memaksakan semuanya harus serba sempurna ya. Selama ibu dan janinnya sehat, keluarga juga sehat, itu udah lebih dari cukup. Coba juga bayangin kehidupan kalian nanti nih, bersama dengan si calon buah hati yang akan lahir. Kalau kamu bisa memikirkan hal yang positif seperti ini, maka umumnya realitinya juga akan bisa positif juga. Kalau perlu, bisa juga tuh meminta bantuan dokter ataupun psikolog supaya kamu dan pasangan lebih tenang di masa kehamilan dan setelah persalinan nanti. Oke? Sip, segitu dulu informasi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat semua Halo viewers. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, langsung aja chat ke dokter kandungan di aplikasi Halo Dokter. Terus kalau kamu merasa punya topik kesehatan yang menarik lainnya, boleh dong langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like video ini dan subscribe ke channel YouTube Halo Dokter supaya kamu bisa selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru. Stay safe, stay healthy, dan selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.